Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar siswa-siswa hebat. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi pengertian cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal, dan menganalisa perilaku cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari dan merupakan tingkatan cinta tertinggi dan hakiki. Yang kedua, cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berfikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Yang ketiga, cinta adalah perasaan suci yang lembut dan penuh kasih sayang. Mencintai Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Berikut ini adalah tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dibuktikan dengan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak gentar menghadapi hinaan. Ada beberapa cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memahami seberapa cintanya Allah kepada hambanya. Yang kedua, membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Kita masuk materi kita yang kedua adalah tentang khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, khauf atau al-khauf berasal dari kata khafa yakhafu khaufan yang artinya takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa khauf adalah ungkapan kegundahan hati karena adanya sesuatu yang tidak disukai dan akan terjadi pada masa mendatang. Sedangkan Al-Qusairi menjelaskan bahwa khauf adalah perasaan di kedalaman hati yang menghindarkan seseorang dari segala yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Semakin besar khauf seseorang, semakin ia taat kepada Allah, serta menjauhi dosa dan maksiat. Semakin besar khauf seseorang, semakin ia menghindari hal-hal
yang mempersulit hisabnya. Semakin khauf seseorang, maka semakin ia menjauhi hal-hal yang bisa menyeretnya ke dalam neraka. Keutamaan khauf yang pertama adalah meningkatkan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa khauf, ia akan semakin taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana para malaikat yang khaufnya sempurna, maka sempurnalah ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Keutamaan khauf yang kedua, jaminan keamanan. Orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah di akhirat nanti, ia akan mendapatkan jaminan keamanan. Yang ketiga, tak tersentuh api neraka. Dan yang keempat, akan masuk surga. Orang-orang yang takut kepada Allah, tempat kembalinya adalah surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannati hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat An-Nadiyat ayat 40-41. Cara menumbuhkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperdalam ma'rifatullah. Yang kedua, memperbanyak mengingat akhirat. Yang ketiga, mengingat keutamaan khauf. Yang keempat, membaca keteladanan para nabi dan rasul serta sahabat dan juga para ulama. Dan yang kelima, mujahadah dengan riadah atau dilatih. Rasa takut atau khauf merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap dunia, takut terperosok dalam jurang kemaksiatan, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan siksaan di dunia dan takut tidak mendapatkan nikmatnya surga. Kita masuki materi kita yang ketiga adalah raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja secara bahasa berasal dari kata raja yarju rajaan yang berarti mengharap dan pengharapan, yakni mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Berikut adalah keutamaan raja kepada Allah. Yang pertama, terwujudnya cita-cita. Yang kedua, dimudahkan istiqomah dalam kebenaran. Yang ketiga, selamat dari siksa. Yang keempat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang kelima, terhindar dari putus asa. Kita masuki materi kita berikutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya mewakilkan. Artinya adalah menyerahkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah tahapan ketika seorang hamba telah melalui fase ikhtiar, sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sempurna.
Tawakal menurut para ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. Tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Keutamaan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, dapat membuktikan keimanan yang besar. Yang kedua, memperoleh jaminan rezeki yang luas. Yang ketiga, memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan. Yang keempat, tidak dikuasai syaitan. Dan yang kelima, menghargai usaha yang dilakukan. Adapun manfaat dan hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tawakal. Seseorang yang bertawakal kepada Allah, kesuksesannya di dunia dan di akhirat terjamin olehnya. Tidak peduli apapun kesulitan yang dialami di kehidupannya atau seberapa dahsyatnya kekuatan musuh yang dihadapinya. Yang kedua, hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setiap urusan akan terencana dengan baik dan matang. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga, bersikap optimis. Dan yang keempat, menyadari keagungan Allah dan keterbatasan usaha manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini dalam materi khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.